Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zen Buan Muhlis di Abu Nuha Channel. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua di kelas 11 atau kelas 2 SMA SMK dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Langsung saja pada tujuan pembelajaran bab kita kali ini. Diharapkan setiap siswa setelah mengikuti materi ini mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua mampu mempresentasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, agar kita semua memiliki kerangka yang jelas pada saat membahas iman kepada kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka izinkan saya untuk membahas terlebih dahulu secara singkat judul bab ini. Di judul yang ditampilkan di awal, di sana disebutkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka untuk lebih mudah dipahaminya, saya coba bangun ilustrasi sedikit bahwa pedoman itu bisa berarti juga peta. Ketika kita masuk ke sebuah kota yang tidak dikenal, tapi kita punya tujuan di kota itu menuju suatu tempat, maka kita akan membuka Google Map atau peta. Kalau zaman sekarang Google Map, tinggal mengikuti arahan yang ada dalam Google Map itu, sampailah kita pada tujuan. Atau tidak ada Google Map, kita ikuti petunjuk arah yang ada di pinggir jalan berwarna hijau itu. Kita mau ke arah mana, kita ikuti belok kanan atau kiri sesuai dengan tujuan awal kita. Atau buku panduan ketika memiliki gadget baru, di sana ada buku panduan. Kita tidak tahu bagaimana cara memainkan, memaksimalkan gadget itu, kita baca buku panduan itu. Nah, dalam hal ini Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti kita akan mengikuti peta yang disampaikan dalam Al-Quran itu, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut, segala panduan di dalam Al-Quran tersebut demi sampainya kita pada tujuan hidup kita. Sebagai ilustrasi, kelompok siswa sebuah ilustrasi sebagai ilustrasi, sekelompok siswa masuk ke dalam kebun binatang. Karena saking banyaknya, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka masuk dengan dibekali buku pedoman, panduan, peta, petunjuk. Kelompok yang satu lagi, mereka masuk tanpa diberi atau dibekali buku pedoman. Tidak semuanya dibekali buku pedoman, panduan, petunjuk, atau peta. Itu sama-sama saja. Kedua kelompok ini dapat dipastikan mereka mampu menikmati segala fasilitas yang ada dalam kebun binatang tersebut. Lalu apa bedanya? Maka disinilah letak perbedaannya. Orang yang masuk ke dalam kebun binatang dengan dibekali pedoman, petunjuk, panduan, peta tadi, dia terlintas dalam pikirannya ingin melihat kandang singa, maka dia tinggal buka di mana kandang singa itu berada, lalu ikuti petunjuk arahnya. Belok kanan, belok kiri, lurus sesuai petunjuk arahnya, sampailah dia pada tujuan yang dia inginkan, yaitu kandang singa tadi. Sambil melihat kandang singa tadi, melihat singa atau harimau yang ada, yang sudah ditemukan tadi, tiba-tiba ingin buang air kecil, dia tidak ada kekhawatiran, tinggal dibuka buku pedoman, panduan, petunjuknya, di mana letak WC berada, ikuti arah petunjuknya, sampailah dia di WC yang diinginkan. Bedanya dengan orang yang masuk tanpa membuka pedoman atau tanpa dibekali buku panduan, pedoman, petunjuk, peta tadi, ada juga yang diberi tapi tidak mau dibaca. Dia masuk, dapat dipastikan bisa menikmati segala fasilitas yang ada, namun dia masuk tanpa
terarah atau tidak terarah. Ingin melihat singa, dia berkeliling dulu tanpa tahu arahnya di mana, meskipun pada akhirnya dia menemukan kandang singa itu. Sedang melihat singa, tiba-tiba ingin ke kamar mandi, dia berkeliling kemana sampai menemukan, bertanya ke sana kemari sampai menemukan. Dalam keadaan ada rasa khawatir, di mana ini saya sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil, dia kebingungan, meskipun pada akhirnya bertemu dengan kamar WC yang dia cari tadi. Maka perbedaannya antara yang bawa pedoman dengan yang tidak membaca pedoman itu adalah mereka meskipun sama-sama bisa menikmati fasilitas kebun binatang, namun yang satu dia menikmati fasilitas dengan keadaan nyaman tentram karena ada arah atau petunjuk yang memberikan gambaran lokasi atau tujuan yang dia inginkan. Sementara satu lagi, dia bisa menikmati, walaupun bisa menikmati tapi dia tidak terarah, sehingga diliputi rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Begitupun dengan kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbagi. Ada manusia yang hidup dengan mengikuti pedoman, yaitu Al-Quran. Ada juga yang hidup tanpa membaca pedoman dari Allah berupa Al-Quran. Maka kita jadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup dengan kondisi terarah. Perlu mengikuti petunjuk di dalamnya agar hidup kita terarah. Hidup kita tidak sekedar hidup dalam kenyamanan dan ketentraman. Masalah pasti ditemui, semua ada solusinya di dalamnya, di dalam Al-Quran. Sebagai gambaran lain, ada dua orang masing-masing dalam kondisi lapar masuk ke dalam sebuah tempat makan, dan keduanya sama-sama memesan makanan. Yang satu dia akan makan sesuai dengan pedoman petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yang satu dia makan dengan seadanya karena tidak pernah mengikuti pedoman dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaannya di mana? Mereka berdua sama-sama makan, kenyang dan habis makanannya. Namun kita lihat perbedaannya. Yang mengikuti pedoman, dia makan dalam kondisi duduk dengan santai, nyaman, menggunakan tangan kanan, mengawali makan dengan bismillah dan berdoa, mengunyah dengan perlahan, lalu selesailah dia mengucapkan doa selesai makan sesuai tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Sementara yang satu hadir makanan, dia sambil berdiri karena tergesa-gesa saking laparnya sejak awal. Dia pakai tangan kiri, dia makan dengan tergesa-gesa, tersedak, lalu minum dalam keadaan tergesa-gesa, selesai. Keduanya makan, keduanya kenyang, keduanya habis. Namun kita lihat mana yang hidup lalu makan dengan kondisi nyaman dan tentram, dan ada yang hidup makan sekedar makan saja. Itulah Al-Quran. Kita mesti membaca berulang kali untuk menemukan solusi setiap permasalahan dalam hidup. Meskipun kita tidak memiliki masalah, tapi kita hidup, kita buka pedoman tersebut agar kehidupan kita yang kita jalani ini terarah kondisinya, tidak sekedar hidup. Pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya itu ada dua. Sepanjang sejarah Allah itu menurunkan dua. Yang pertama kitab suci, yang kedua suhuf. Kitab suci dalam hal ini seperti yang sudah kita ketahui, ada 4 yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Lalu apa bedanya antara kitab suci dan suhuf? Kitab suci dan suhuf sama-sama wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul dan Nabi-Nya.
Namun perbedaannya karena kitab suci ini terdiri dari panduan pedoman yang menyeluruh, terperinci dan dipergunakan oleh beberapa atau dengan skala makro jumlah umat yang banyak, maka panduan yang ada di dalamnya pun terhitung banyak sehingga dibukukan. Itulah arti dari kitab. Karena kitab itu buku, maka pedoman dari Allahnya pun saking banyaknya sehingga mesti dibukukan, maka disebutlah kitab suci. Sementara suhuf itu sama-sama firman Allah, namun karena untuk memandu, memberikan petunjuk arah kepada umatnya yang terbatas, hanya segelintir orang diberikan kepada nabi yang tidak memiliki kewajiban tuntutan untuk mengajak orang banyak, maka isi panduannya pun tidak terlalu banyak dan hanya berupa lembaran-lembaran saja. Itulah gambaran dari iman kepada kitab-kitab suci Allah. Maka pada video selanjutnya kita akan bahas kedua pedoman ini, yaitu kitab suci dan suhuf. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, dan mudah-mudahan bisa membangun kerangka berpikir mengenai pedoman hidup atau Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nantikan video selanjutnya, kita akan bahas kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan suhuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.